Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky dari kelompok 1 INFB P2. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan tentang software audio.com di bagian sales. Nah, sebelumnya kelompok saya ini mengambil studi kasus dari PT RTSR Hijab, di mana proses bisnisnya itu memproduksi hijab dan menjadi supplier hijab. Nah, langsung saja saya akan ke bagian sales di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa quotation atau surat penawaran yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, misalkan kita akan membuat quotation yang baru, itu di sini kita bisa klik create. Nah, jika kita tinggal masukkan nama customer. Jika sebelumnya kita sudah mempunyai loyal customer yang datanya sudah tersimpan di database kita bisa memilih di sini. Namun jika misalkan ada customer baru, kita bisa dengan mudahnya tinggal mengaktifkan. Misalkan. Nah, create. Lalu setelah itu kita set expiration-nya. Misalkan expiration-nya itu tanggal 31 Mei. Lalu payment terms-nya itu 15 hari. Ini adalah periode pembayarannya. Nah, lalu kita masuk ke order lines-nya. Di sini kita bisa menambahkan produk yang akan dibeli. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan database dari produk-produk yang ada di RTSR Hijab, maka di sini kita tinggal memilih. Misalkan ada kerudung pasmina dengan kuantitinya sebesar 5. Nah, harga per unitnya juga sudah saya set, yaitu kerudung pasmina itu 30.000, jadi totalnya itu 150.000. Lalu kita bisa memilih lagi, misalkan mau kena motif. Mukena motif dengan kuantitinya itu 10. Nah, misalkan sudah ya, dan di sini masing-masing produk itu dikenakan pajak sebesar 11%. Nah, totalnya itu 1.276.500. Nah, ini jika sudah ini bisa kita save, lalu bisa kita confirm. Nah, ini sudah terkonfirm, lalu bisa jika kita mau mengirimnya ke email, itu bisa klik send by email dan tinggal kita masukkan saja emailnya. Misalkan job position-nya di sini adalah marketing staff misalkan. Lalu emailnya itu misalkan bimasakti@gmail.com. Fontnya itu boleh kita isi, boleh tidak. Misalkan tidak ya. Ini misalkan company name-nya itu dia daily hijab misalkan. ID. Nah, ini kita save, create. Ini kita save. Nah, di sini nanti akan terlihat isi dari email yang akan terkirim. Nah, di sini sudah ada juga dokumen, attach dokumen yang akan terkirim. Kita bisa scan. Nah, loading. Nah, ini sudah terkirim. Lalu misalkan kita ingin mencetak dari quotation ini, kita bisa klik print. Ini printing option, nanti terlihat opsi-opsi untuk mencetaknya. Lalu kita bisa create invoice juga. Misalkan regular invoice. Nah, ini masih drive. Nah, customer itu daily hijab ID atas nama Bima Sakti. Ini sudah terlihat total amount-nya. Lalu setelah itu kita bisa confirm. Nah, kalau misalkan Bimanya itu sudah melakukan pembayaran, kan ini invoice-nya dikirim ke Bima, lalu Bima misalkan sudah melakukan pembayaran, kita bisa register payment di sini. Nah, di sini payment method-nya itu manual, dan di sini sudah saya masukkan sebelumnya itu akun bank dari RTSR Hijab sendiri. Nomor akunnya segini dengan Bank BRI. Lalu totalnya segini, payment date-nya itu tanggal sekarang ya, 16, dengan minimalis yang sudah di
tertera secara otomatis. Jurnalnya ini sudah masuk, misalkan create payment. Nah, ini artinya Bima sudah membayar dari invoice yang sudah kita kirim. Misalkan kita bisa lihat dia itu preview. Nah kita bisa melihat ininya. Nah, ini dia bukti pembayarannya gitu ya. Nah, ini total tagihan gitu ya, dan dibayarnya sekitar segini, totalnya segini, dibayar segini pada tanggal segini, artinya sudah lunas gitu ya. Ini bisa kita download, dia nanti langsung akan terdownload bills-nya nih, langsung. Ini bisa langsung kita buka. Nah, ini bisa langsung kita buka, dan di atas ini ada logo dari perusahaannya. Di sini ada tagline-nya, di sini ada nama perusahaannya, alamat, dan juga keterangan-keterangannya. Lalu di sini juga kita bisa print jika mau memprint. Lalu kita akan kembali ke bagian sales lagi. Nah, ini bagian invoice ya. Tadi Bima, mana Bima? Nah, ini Bima Sakti sudah paid. Ini kemarin saya sudah membuat beberapa invoice. Ada yang paid juga, ada yang not paid. Dengan total ini segini ada 1.504.000 ya. Nah, terus misalkan saya kembali lagi ya ke sales. Nah, di sini tuh ada beberapa di atas ini bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Di sini di orders, di sini ada customers. Di sini ada beberapa customers yang sudah loyal dan menjadi langganan seperti itu. Ini jadi nanti akan mudah gitu untuk menghubungi customer-nya. Nah, lalu di sini misalkan kita lihat nih Dila Aprilianti. Oke, loading ya. Nah, ini bisa kita juga edit dari data dirinya. Di sini ada nomor telepon, email gitu ya. Lalu setelah itu, jika kita mau menambahkan customer baru, kita tinggal create di sini, create record. Lalu ada juga sales team. Nah, ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat sales analysis, dan juga point of sale-nya itu kita bisa analisis juga. Nah, ini misalkan kita analisis ya, berapa sih gitu penjualan dari perusahaan selama seminggu terakhir gitu. Nah, di sini terlihat bahwa total sales itu sebesar 4.890.000 gitu ya, dengan rata-rata ordernya itu 809.000. Nah, customer-nya ada 6. Pokoknya di sini lengkap untuk bisa melihat grafiknya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ada tanggal-tanggalnya juga nih, dari 13 Mei kemarin sampai 16 Mei. Jadi ini bisa dilihat ada total dari ini juga penjualannya. Dan kita di sini bisa menggrupkan ini, misalkan dari produk tuh. Terlihat di sini ada beberapa produk, ada kerudung pasmina, kerudung premium, dan di sini terlihat bahwa yang barang yang sangat laku ini ada mukena motif gitu. Jadi ini sangat membantu kita untuk mengambil keputusan produk apa sih yang harus kita tambah, produk mana yang harus kita kurangin atau misalkan kita kembangkan gitu. Nah, ini juga selain itu ada banyak, kalian bisa pilih akan menggrupkan data ini berdasarkan apa. Lalu di sini juga kita mempunyai pilihan untuk memvisualisasikan datanya itu gimana gitu. Ini ada melalui grafik batang gitu kan ya. Terlihat ya mukena motif lagi-lagi emang paling tinggi. Lalu misalkan kita ingin melihat dari line chart. Nah, tadi ini kalian bisa pilih saja sesuka kalian. Nah, setelah itu kita masuk ke orders.
Nah, orders ini adalah kumpulan-kumpulan order yang masuk ke perusahaan kita. Di sini ada ininya ya, nomor-nomor yang nomor identifier-nya, lalu ini tanggal mengordernya, lalu ini customer-nya, ini sales yang meresponnya, lalu ini total dan terlihat apakah sudah tercetak invoice-nya atau masih draft invoice dan lain-lain. Di sini totalnya itu 4 juta. Nah, lalu ini quotation yang tadi, yaitu surat penawarannya gitu ya. Udah sampai mana sih ini statusnya gitu. Lalu ini to invoice. Kita bisa melihat misalkan orders to invoice. Mana aja sih order-order yang sebenarnya sudah dibuatkan invoice gitu. Nah, nih. Ini order-order yang sudah diproses menjadi invoice gitu. Lalu ini upsell ini nah, ini belum ada yang upsell. Lalu ini produk, ini kita bisa lihat. Ini produk-produk yang ada di toko kita. Ini sebenarnya saya melihat dari websitenya. Ini produknya. Kemarin itu saya mengambil dari websitenya. Lalu, nah, tapi baru beberapa yang saya masukkan ke dalam kode ini. Nah, kita bisa, misalkan mau menambahkan produk baru, kita bisa klik create di sini. Nah, lalu misalkan kita mau memberi bintang tadi mukena yang sangat-sangat best seller gitu kan. Nah, kita tambah bintangnya di sini. Lalu kita juga di sini bisa set berapa harganya dan juga ada berapa stoknya. Misalkan kita akan klik mukena ya. Kita mau bikin baru gitu. Produknya misalkan produknya itu adalah kerudung, misalkan kerudung crinkle. Nah, lalu ininya itu produk type-nya itu kita ganti ke storable product. Lalu ininya storable product. Lalu ininya order quantities ini. Oke, loadingnya cukup lama ya. Nah, ini sales price-nya itu ada berapa harga yang kita jual. Misalkan 30.000. Dengan pajak 11%. Cost itu adalah modalnya. Modal kita berapa sih modal kita memproduksi ini? Misalkan modalnya itu taruhlah 20.000. Nah, ini produk kategorinya itu kita klik yang POS, yaitu point of sale, supaya nanti ketika kita masuk ke point of sale, produk ini sudah langsung ada gitu, nggak usah kita tambahkan lagi. Nah, terus habis itu kita langsung klik update quantity. Nah, update quantity ini untuk memberikan jumlah ada berapa hijab crinkle yang ada di gudang gitu ya. Misalkan ada 150. Lalu kita apply. Nah, loading. Nah, ini jika sudah itu kita bisa save. Kerudung crinkle ini sebenarnya bisa kalian tambahkan foto di sini. Cuman saya belum mendownload foto dari hijab atau kerudung crinkle ini. Ini kalau sudah itu kita kembali lagi ke produk. Kita akan lihat sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada ya kerudung crinkle, tapi memang belum ada gambarnya. Dengan harga 30.000 benar dan juga ada 150 unit. Nah, itu produk ya. Nah, ini reporting ini sama kayak tadi sebenarnya nih. Itu tentang laporan sudah berapa banyak penjualan dari perusahaan gitu ya, dashboard. Nah, ini sama kayak yang tadi. Ini configuration, dia untuk mengkonfigurasi sales. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu misalkan kita ini punya toko offline, kan ini toko online ya. Misalkan RTSR Hijab ini punya toko offline, dan kita bisa masuk ke, nah ini, point of sale. Jadi point of sale itu kayak kasirnya gitu, kasir untuk toko offline-nya. Misalkan nih, ini tadi saya sudah memulai session dari RTSR Shop. Misalkan kita akan memulai new session ya. Nah, ini ada opening cash control, open session. Nah, di sini ada kayak kalkulator gitu ya. Ini emang diperuntukkan untuk pembayaran langsung gitu. Misalkan ada yang membeli kerudung Paris Premium dengan
total quantity misalkan 6. Nanti dia langsung ini langsung otomatis dikalikan dengan harganya gitu. Lalu ada yang mau membeli mukena motif itu misalkan 4 gitu. Segini harganya. Lalu sejadah Arab misalkan 1 seperti itu. Misalkan kita set customer-nya siapa yang beli, misalkan Ainun. Kita set customer, lalu kita payment dengan total belanja ini 2 juta ya. Kita klik payment, totalnya itu 2.386.500. Anggaplah Ainun itu bayar dengan 2.500.000. Nah, artinya kita harus memberikan kembalian segini gitu kan. Nah, kita misalkan setelah bayar ini customer minta dibuatin invoice. Nah, kita klik aja invoice sebelah sini. Lalu habis itu kita klik validate. Jadi, nah nanti dia otomatis mendownload invoice yang bisa kita kirimkan gitu kan. Nah, ini ada struknya gitu ya, struk dari perusahaan kita nih. Ada logonya, ada detail dari perusahaan, dan ini produk-produk yang dibeli gitu kan. Nah, misalkan customer kita minta invoice-nya bisa nggak dikirim ke email, misalkan karena takut hilang, takut rusak. Nah, bisa, misalkan kita klik di sini, misalkan mau dikirim kemana, misalkan Ainun ya, tadi Ainun @gmail.com gitu. Nah, ini kirim gitu. Buat will send by email gitu. Nanti dia bakal terkirim gitu invoice-nya. Nah, email send gitu. Nah, lalu misalkan ada pelanggan lagi gitu, kita klik new order, terus kita lihat lagi kita tambahkan lagi dia beli apa gitu. Misalkan ini tudung, terus ini kita misalkan mau kasih diskon nih, gitu kan, mau kasih diskon ke pelanggan karena lagi hari ulang tahun perusahaan misalkan. Nah, ini kita bisa pilih di sini diskonnya berapa, misalkan diskonnya 20% gitu. Nah, kayak gitu. Lalu ada yang beli ciput juga, misalkan belinya 10, karena 10 dia dapat diskon juga. Diskonnya berapa? 10% gitu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kita customer, karena tadi customer-nya ini yang sudah ada dalam database, misalkan kita mau create baru juga bisa. Misalkan nama ya baru itu misalkan Dewi Sanca misalkan ya. Ini nggak apa-apa, nggak kita isi, kita langsung save aja. Nah, ini Dewi Sanca, kita set customer. Nah, langsung kita klik payment. Nah, misalkan dia bayarnya itu 115.000. Nih, kita harus kembaliin 2.800. Misalkan dia nggak butuh ini, nggak butuh invoice. Nah, ini cash sama bank. Misalkan dia cash ya, karena ini kan toko offline misalkan. Validate. Kita validate. Ada ini ya. Oke. Ini ada error. Udah ya ini. Nah, habis itu lalu misalkan kita kembali ya new order misalkan. Nah, misalkan kita udah nih udah beres gitu, misalkan udah ganti shift gitu. Nah, kita bisa close di sini. Close ini close session gitu ya. Ini close session. Nah, akhirnya kembali ke sini. Nanti nah terlihat nih bahwa emang balance nih. Plus closing price-nya 0. Balance kayak gitu. Nah, sekian dari demo.odoo.com. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.